Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai penyusun akan mempresentasikan hasil dari pemikiran tasawuf Hasan Al-Basri yang disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah sastra mistik. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Talinda Alia Rashid dengan NIM B0221071 dari Sastra Indonesia semester 3 kelas 3A. Hasan Al-Basri memiliki nama asli yakni Abu Said Al-Hasan bin Yasar. Hasan Al-Basri dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Khoiroh, dan beliau adalah anak Yasar, budak Zain bin Sabit. Hasan Al-Basri tepatnya lahir pada tahun 21 Hijriah di kota Madinah, setahun sebelum Perang Siffin. Ada sumber lain yang menyatakan beliau lahir 2 tahun sebelum berakhirnya masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khoiroh merupakan bekas pembantu dari Ummu Salamah yang bernama asli Hindi binti Suhail, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Hasan Al-Basri merupakan nama pemberian Ummu Salamah, dan sejak kecil beliau berada dalam naungan Ummu Salamah. Seiring akrabnya hubungan Hasan Al-Basri dengan keluarga Nabi, beliau berkesempatan bersuri tauladan dengan keluarga Rasulullah dan menimba ilmu bersama sahabat di Masjid Nabawi. Ketika beliau menginjak umur 14 tahun, Hasan Al-Basri pindah ke kota Basrah atau Irak. Disinilah kemudian beliau mulai dengan sebutan Hasan Al-Basri. Kota Basrah terkenal dengan kota ilmu dalam daulah Islamiyah. Banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang singgah di kota ini. Banyak orang berdatangan untuk menimba ilmu kepada beliau, karena perkataan serta nasihat beliau dapat mengunggah hati sang pendengar. Kemudian, pada tahun 110 Hijriah, tepatnya pada malam Jumat, diawali bulan Rajab, beliau kembali ke rahmatullah pada usianya yang ke-80. Banyak dari penduduk Basrah yang mengantarkan sampai ke pemakaman beliau. Mereka merasa sedih serta kehilangan ulama besar yang berbudi tinggi, soleh, serta fasih lidahnya. Pemikiran tasawuf Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah zuhud. Dr. Muhammad Mustafa Hilmi yang merupakan guru besar filsafat di Fuad Satu University menyatakan bahwa kemungkinan zuhud Hasan Al-Basri adalah disebabkan oleh rasa takut. Maksudnya, ialah rasa takut akan siksa Tuhan dalam neraka. Seorang ahli tasawuf dari Kairo bernama Abdul Mun'im Al-Hifni berpendapat bahwa Hasan Al-Basri adalah tokoh besar sufi. Dia menjelaskan bahwa Hasan adalah sosok yang zahid sekaligus suara. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa Hasan Al-Basri merupakan pendakwah dengan bahasa yang mampu memberikan kesejukan pada hati, dan nasihatnya mampu menembus dunia rasional atau logika. Berkenaan tentang ajaran ilmu tasawuf, Hasan berkata, barang siapa yang memakai tasawuf karena tawadu atau kepatuhan kepada Allah, akan ditambahkan Allah cahaya dalam diri dan hatinya. Dan barang siapa yang memakai tasawuf karena kesombongan kepadanya, akan dicampakkan olehnya ke dalam neraka. Pemikiran zuhud Hasan Al-Basri sangatlah ekstrim. Hal ini dapat kita lihat dari ucapannya. Dia mengatakan, jika Allah menghendaki seseorang itu baik, maka dia mematikan keluarganya, sehingga dia dapat leluasa dalam beribadah. Zuhud modal Hasan Al-Basri adalah bersumber kepada Khauf dan Rojah, di mana dia akan senantiasa menangis dengan memikirkan dirinya dan kaum yang menjadi tanggungannya. Kehidupan Hasan sendiri juga senantiasa dipenuhi dengan berbagai rasa susah selamanya, dan pada akhirnya badan dirinya menjadi kurus, mulai sakit-sakitan, dan merana di masa hidupnya. Zuhud itu
adalah amalan hati, bukan penilaian atas dasar fisik saja. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, sedangkan wara adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Ibnul Qayyim rahimahullah lantas berkata, itulah pengertian zuhud dan wara yang paling bagus dan paling lengkap. Jika sampai ada yang masih bersikeras mengatakan orang zuhud harus miskin, maka ia dapat masuk kategori zuhud yang kelewat batas, karena telah berani mengharamkan apa yang telah Allah Ta'ala halalkan. Menjadi kaya dalam Islam tidak dilarang, halal-halal saja. Jadi mengapa mengharamkannya karena alasan zuhud? Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, bukanlah zuhud itu dengan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Selama kekayaan yang dimiliki bermanfaat dan tidak menjadikannya terlena dengan dunia, seperti para orang zuhud di atas, maka tentu hal ini terpuji dan termasuk zuhud. Begitu juga yang miskin, bukan berarti mereka zuhud, karena zuhud juga keadaan pilihan, bukan keadaan yang memang tidak memiliki pilihan. Apalagi orang miskin, banyak yang mengharap bahwa manusia dan meminta-minta, yang mana hal tersebut sama sekali bukanlah zuhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Sal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata pada ada seorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku. Dan begitu pula manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Maka kemiskinan bukanlah tanda dari zuhud, sebagaimana kekayaan juga bukan berarti tidak zuhud. Selanjutnya, yaitu rasa takut atau khauf. Selain dikenal dengan sifat zuhudnya, Hasan al-Basri juga mengajarkan khauf atau takut dan roja yang berarti berharap. Seperti halnya para sufi yang lainnya, Hasan al-Basri juga sangat takut akan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa siksaan. Abdul Mun'im al-Hifni memberikan gambaran tentang rasa takut Hasan bahwa dia memiliki penampakan sama halnya seperti orang yang memiliki ketakutan luar biasa di setiap waktu. Rasa takut selalu menghantui diri Hasan. Rasa takutnya tersebut dikarenakan dia membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka semata-mata hanya untuk dirinya saja. Menurut Abu Aim al-Asfahani, bahwa Hasan al-Basri merupakan seseorang yang setiap saat dipenuhi oleh rasa takut dan berbagai rasa duka setiap hari. Zuhud dan wara selalu menjadi kehidupannya di setiap waktu, di mana dia tidak akan beristirahat untuk tidur dalam keadaan sukacita, karena selalu memikirkan Allah, membuang kehidupan dunia, serta tidak menjadi peminta-minta merupakan ciri sikap dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri memiliki suatu pendapat, yaitu bagaimana kita sebagai hamba menolak merasa takut jika kehidupan yang kita nikmati sekarang kelak pasti dipertanggungjawabkan. Sedangkan kehidupan seperti yang kita ketahui sangatlah cepat dan pendek, dan memiliki batasan berupa maut atau ajal, di mana maut itu selalu bersedia untuk menghampiri kita sepanjang waktu. Yang terakhir yakni roja atau berharap. Menurut Hasan al-Basri, apakah dengan al-maut, maka penderitaan berupa siksa atau azab akan berkelanjutan. Bagi kaum yang mempercayai dengan rasa imannya, kehidupan fana di dunia ini bukanlah bertujuan melampiaskan rasa gembira atau senang. Akan tetapi, menurutnya,
Kehidupan dunia merupakan langkah untuk mempersiapkan dan meningkatkan amal, seperti ibadah dengan menyertakan selalu rasa takut atau khauf. Dengan demikian adanya hal itu, maka kita harus senantiasa berharap atau roja atas datangnya rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roja atau berharap sendiri adalah ketergantungan dari hati pada sesuatu, di mana sesuatu itu dicintainya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Menurut Abu Ayyub al-Rutsabari bahwa roja dan khauf dapat dianalogikan sebagai dua sayap burung. Jika dua sayap tersebut seimbang, maka burung tersebut dapat seimbang dan terbang secara sempurna. Namun, apabila satu sayapnya ada yang kurang, maka burung tadi tidak akan seimbang. Dan jika burung tadi terbang, maka ia akan mati. Ujar Hasan al-Basri menolak akan kemegahan dunia. Ia semata-mata menuju atau berjalan untuk bertemu dengan Allah. Antara tawakal, khauf, dan roja tidak dapat terpisah satu sama lainnya. Janganlah hanya semata-mata takut kepada Allah, akan tetapi ikutilah rasa takut itu dengan pengharapan. Kita takut akan murkanya, tetapi di sisi lain juga berharap akan karunia-Nya. Sekian, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.